Hai anak-anak, hari ini kembali lagi bersama dengan Bu Ayu. Hari ini kita akan membahas materi tentang cerpen. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua jenis unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita tetapi tetap mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Kita akan bahas dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Tema bisa tersurat ataupun tersirat. Tema tersurat artinya tema tersebut ditulis langsung di dalam sebuah cerita. Sedangkan tersirat, tema tersebut perlu kita simpulkan. Setelah membaca keseluruhan isi ceritanya, baru kita bisa mengetahui tema dari cerita tersebut. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Nah, tokoh di sini berdasarkan wataknya ada 3 jenis tokoh. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis adalah tokoh yang bersifat bijaksana. Tokoh ini merupakan tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian kalau berdasarkan banyaknya dapat peran, tokoh dapat dibagi menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama cirinya adalah banyak mendapatkan peran di dalam cerita, banyak mendapatkan dialog di dalam cerita, sering muncul di dalam cerita. Sedangkan tokoh figuran adalah tokoh yang sebagai pendamping saja, tokoh yang memberikan warna sebuah cerita. Tokoh ini hanya sebagai tokoh tambahan di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah penokohan. Nah, kalau tokoh pelakunya, penokohan di sini adalah watak dari si tokoh. Watak, karakter, sifat itu masuk ke dalam penokohan. Ada 2 teknik penokohan, ada teknik analitik, yang kedua teknik dramatik. Tokoh analitik adalah tokoh yang penyampaian watak ceritanya itu disampaikan secara langsung. Watak dari tokohnya disampaikan secara langsung. Jadi kita sebagai pembaca langsung mengetahui watak tokoh cerita tersebut apa. Sedangkan teknik dramatik adalah teknik penokohan yang disampaikan secara tidak langsung. Jadi kita sebagai pembaca perlu menyimpulkan watak tokohnya ini apa. Kita bisa menyimpulkannya bisa melalui fisik tokoh. Dari fisik tokoh kita bisa simpulkan wataknya itu ini. Bisa juga dari dialog tokoh, bisa dari monolognya, bisa dari tingkah laku tokoh, bisa dari lingkungan tokoh, bisa dari perbandingan tokoh lain. Dan yang keempat adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita berdasarkan hubungan sebab akibat. Di sini alur berdasarkan waktu terjadinya ada 3 jenis alur. Ada alur maju, ceritanya bergerak maju ke depan atau sering disebut dengan alur progresif. Contohnya itu dari seorang anak yang dia dari kecil diceritakan sampai akhirnya dia remaja, kemudian dewasa, hingga akhirnya dia tua. Nah, waktunya bergerak maju ke depan. Kemudian
alur mundur atau alur regresif atau flashback. Nah, alur ini bergerak mundur. Ceritanya isi mengingat masa lalu. Umpamanya cerita seorang tokoh veteran yang menceritakan masa lalunya kepada cucunya, yang dulunya dia itu adalah seorang pahlawan di masa mudanya, kemudian dia ceritakan pada cucunya. Itu termasuk alur mundur. Kemudian alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Alur ini bercerita di tengah-tengah, kemudian bergerak menuju alur maju, kemudian beberapa kali mengingat masa lalunya atau beberapa kali flashback ke masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa depan. Nah, itu termasuk alur campuran. Kemudian kita masih membahas tentang alur. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tahap alur. Ada beberapa tahap alur. Yang pertama, tahap pengenalan. Nah, di bagian tahap ini kita bisa tahu tokohnya itu siapa, kemudian latarnya di mana. Itu ada di tahap pengenalan. Setelah pengenalan, muncul konflik atau masalah. Kemudian masalah memuncak disebut dengan klimaks. Masalah menurun anti klimaks. Nah, setelah masalah menurun, kita akan menemukan adanya penyelesaian. Nah, di bagian penyelesaian ini kita bisa tahu cerita itu berakhir bahagia atau berakhir sedih. Happy ending atau sad ending cerita itu bisa kita ketahui di bagian penyelesaian. Kemudian latar atau setting di sini dapat dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Berarti kalau latar waktu berarti waktu kejadian di dalam cerita tersebut. Latar tempat adalah di mana tokoh itu berada. Kemudian latar suasana, bagaimana suasana yang terjadi di dalam cerita. Nah, unsur intrinsik yang keenam ada sudut pandang. Di sini sudut pandang sering disebut dengan point of view. Sudut pandang adalah dari sudut mana penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Sudut pandang itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama atau disebut dengan sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, baik itu tunggal ataupun jamak. Kemudian cirinya yang kedua, pengarangnya ada di dalam cerita. Kemudian sudut pandang orang kedua di sini menggunakan kata ganti orang kedua. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang kedua tunggal ataupun jamak. Kemudian ciri yang kedua, si pembacanya seolah-olah ikut ada di dalam cerita. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang diaan, di sini cirinya menggunakan kata ganti orang ketiga, baik itu tunggal ataupun jamak. Nah, ciri yang kedua, si pengarang hanya sebagai dalang atau pencerita. Di sini pengarangnya tidak ada di dalam cerita. Pengarang hanya ada di luar cerita. Dia hanya sebagai pencerita. Nah, sifat si pengarang atau sifat si penulis di sini adalah serba tahu. Kemudian ciri selanjutnya menggunakan nama-nama tokoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan yang bisa kita dapatkan setelah membaca cerita. Nah, amanat ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Amanat yang tersurat adalah amanat yang bisa kita temukan secara langsung di dalam cerita. Artinya kita sebagai pembaca tinggal mengutip amanat yang sudah tertulis di dalam cerita. Sedangkan amanat yang tersirat, kita sebagai pembaca perlu menyimpulkan amanat apa yang bisa kita dapatkan di dalam cerita. Selanjutnya kita akan membahas tentang majas atau gaya bahasa. Di dalam cerpen gaya bahasa atau majas itu bisa kita temukan tergantung dari cerita di dalam cerpennya tersebut. Nah, sebenarnya gaya bahasa atau majas itu banyak jenisnya,
Namun di sini ibu akan membahas beberapa jenis majas. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia atau benda mati seolah hidup. Contohnya, bulan itu tersenyum kepadaku. Nah, itu termasuk personifikasi. Kemudian majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya umpamanya suaranya melengking sampai keluar angkasa. Itu termasuk hiperbola. Kemudian majas litotes adalah majas yang merendahkan diri. Contohnya, singgahlah ke gubukku nanti sepulang sekolah. Nah, ke gubukku itu litotes. Kemudian ironi adalah majas yang menyindir secara halus. Contohnya, wah bagus benar tulisanmu sampai ibu tidak bisa membacanya. Nah, itu termasuk ironi. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita tetapi tetap mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Unsur ekstrinsik di sini ada 3. Yang pertama ada dari latar belakang masyarakat, yang kedua ada dari latar belakang penulis, yang ketiga ada dari nilai di dalam cerpennya. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang masyarakatnya sendiri. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ideologi sebuah negara, yang kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial masyarakat, dan yang keempat adalah kondisi ekonomi. Nah, kondisi-kondisi ini baik ideologi, kondisi politik, kondisi sosial, masyarakat, kondisi ekonomi itu mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Kemudian dari latar belakang penulis sendiri juga mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Ada 3 faktor. Yang pertama dari riwayat hidup penulis sendiri itu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Dari kondisi psikologis si penulis juga akan mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita, dan aliran sastra yang dianut penulis juga akan mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Nah, nilai di dalam cerpen. Nilai di dalam cerpen ini ada 4 nilai, itu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan yang terakhir ada nilai budaya. Sekarang kita akan belajar menyimpulkan cerpen. Ada beberapa langkah yang bisa kita pergunakan untuk menyimpulkan cerpen. Yang pertama, anak-anak perlu membaca cerpen itu dengan konsentrasi. Setelah kalian membaca dengan konsentrasi, kalian pahami unsur intrinsiknya. Kemudian kalian tetapkan unsur intrinsiknya, dan yang terakhir baru kalian menentukan simpulan dari unsur intrinsik tersebut. Kalian tadi kan sudah menyimak tentang materi unsur pembangun cerpen. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang kuis dari unsur pembangun cerpen. Soal pertama. Sudut pandang kutipan cerpen di atas adalah Aini duduk di pos ronda, karung teronggok di tiang. Dia menyeka keningnya, punggung tangannya basah. Ini hari panas sekali, mungkin pertanda akan hujan. Dia baru sekitar 1 jam mengelilingi perumahan, mencari-cari rongsokan. Karungnya baru terisi 1/4. Di bak sampah tikungan jalan kompleks dia hanya memperoleh beberapa botol minuman plastik. Di bak sampah rumah nomor 9 hanya 2 botol plastik minuman ukuran besar. Nah, di sini pertanyaannya, sudut pandang kutipan cerpen di atas. Yang pertama, menggunakan sudut pandang A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, D. Campuran. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D?
jawabannya di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, kenapa jawabannya menggunakan sudut pandang orang ketiga? Tadi kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri sudut pandang orang ketiga. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga menggunakan nama-nama tokoh. Di sini ada nama Aini. Kemudian juga menggunakan kata ganti orang ketiga. Di sini ada kata dia, kemudiannya di sana menggunakan kata ganti orang ketiga. Kemudian selain menggunakan kata ganti orang ketiga, di sini si penulis atau si pengarang tidak ada di dalam cerita, dia hanya sebagai dalang atau pencerita. Nah, di sini itu alasannya kenapa jawabannya adalah sudut pandang orang ketiga. Soal kedua. Latar waktu dan tempat pada penggalan cerpen tersebut adalah dengan tergesa Ersa menaiki bus yang nyaris meninggalkan suasana yang kurang nyaman baginya. Dari kejauhan terdengar sayup suara penumpang bus gemilang asa untuk segera memasuki kendaraan. Hati Ersa agak tenang karena dia sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan sore nanti aku bisa berada di acara itu, harapnya dalam hati. Nah, latar waktu dan tempat pada penggalan cerpen tersebut adalah sore hari terminal, B. siang hari perjalanan, C. siang hari terminal, D. pagi hari rumah. Nah, sekarang coba kalian simak yang mana kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah C. siang hari terminal. Kenapa jawabannya C? Di sini untuk mengetahui latar waktunya, kalian bisa mengetahuinya dari kalimat yang diucapkan oleh Ersa. Mudah-mudahan sore nanti aku bisa berada di acara itu. Nah, di sini kan dia mengharapkan sore nanti. Sore nanti berarti sebelum sore itu latar waktunya adalah siang hari. Nah, kalau kalian jawab sore hari, latar waktunya berarti dia tidak akan mengucapkan sore nanti. Berarti jawaban A sudah salah. Kemudian pagi hari juga tidak salah. Jadi antara jawaban B atau C kan. Kemudian di sini itu masih di perjalanan atau terminal karena di sini dari kejauhan terdengar sayup suara penumpang bus gemilang asa untuk segera memasuki kendaraan. Nah, di sana kan baru penumpangnya disuruh untuk memasuki kendaraan. Nah, di sini bus gemilang. Bus gemilang itu tempatnya ada di terminal. Kalau di perjalanan belum berjalan busnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen adalah tokoh, latar belakang pengarang, alur, latar, atau setting. Nah, jawabannya itu adalah B, latar belakang pengarang. Kenapa jawabannya B? Unsur intrinsik cerpen itu terdiri atas 8. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, latar belakang pengarang, jawaban yang B, ini termasuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada 3, latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai di dalam cerita. Jadi jawabannya adalah B, latar belakang pengarang termasuk unsur ekstrinsik.
Soal keempat, tema dari kutipan cerpen tersebut adalah 2 minggu sudah kau pergi, meninggalkan jejak-jejak abadi di hidupku. Warnanya mulai kusam, sayang. Bukan mungkin lagi karena usia kita sudah tua. Aku tak pernah menyangka bahwa minggu lalu adalah hari terakhir kita berkumpul bersama-sama, anak-anak yang kita cintai, yang sudah kita besarkan dengan kasih sayang. Dari dekapan seorang ayah sepertimu, itu hanya membuat kami tenang. Nah, temanya yang pertama, tema kehilangan, yang B kesepian, kerinduan, atau kesedihan. Nah, di sini tema dari kutipan cerpen tersebut adalah A. Kehilangan. Kenapa temanya kehilangan? Di sini meninggalkan jejak-jejak abadi hidupku. Nah, itu menyatakan kehilangan. 2 minggu sudah kau pergi. Nah, itu juga menyatakan kehilangan. Jadi jawabannya adalah A. Soal kelima. Amanat pada kutipan cerita tersebut adalah, ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah, tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya, aku bisa menghirup udara pagi, aku bisa menari walau hanya di kursi roda, aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Amanatnya yaitu A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. B. Kita tidak boleh mencela orang yang kekurangan. C. Seharusnya kita kasihan orang yang kekurangan. D. Hendaknya menghargai orang yang kekurangan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana untuk amanatnya? A, B, C, atau D? Ya, Nana, di sini jawabannya adalah A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Nah, kenapa jawabannya itu? Kalian bisa menyimak dari aku bisa menjalani semuanya, aku bisa menghirup udara pagi, aku bisa menari walau hanya di kursi roda, aku bisa sekolah lagi. Semoga aku bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Nah, di sana kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya jawabannya. Nah, materinya sampai di sini anak-anak. Terima kasih karena anak-anak sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang cerpen. Terima kasih.